rujak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kait nyantol. Alhamdulillah ketemu maneh nanggone rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Muga-muga kabeh dikei seger kewarasan, dikei rejeki sing akeh, sing teko dina iki meneh oleh dhuwit 2 jutaan kabeh. Balike 2.200.000, bayare tiap bulan ping pindho. Aduh, ayo wis langsung ae. Numpak becak nang blauran, tuku teklek lah kok sisian. Paling enak dadi seniman, ka oleh duit seiso guyonan. Gak ono tanggapan, aku jogo parkiran. Ketruk-ketruk nang pinggir sumur, pingin nglestarikno ludruk, gedunge wis digusur. Seni, ono seni musik, ono seni tari, ono seni rupa, seni tradisi. Lodrok ono dadi salah siji. Contone aku nglestarikno kesenian supaya lodrok gak ilang, tapi siji sing dadi sewone larang. Aku nekat pentas nang lapangan, apes maneh wayah udan-udanan. Olehne aku macak sampai jam-jaman, kene udan aku koyok garangan. Lah ya apa yen pentas bondo-bondo dhewe wayah udan-udan. Sing jenenge make up kok nek udan luntur. Koyo kandak bedes. Ndak perlu khawatir. Iki nyampe ngomongane produser mang. Apa? Iki mangan Robert ngomong, enak dadi seniman, gak entuk bayaran tetep guyonan. Iki mang produser ngomong, guyonan walaupun dalam hati menderita. Loh, tapi produser mang ngomong, dino iki kon gak bayaran, guyonan tok ya dino iki. Kan ngono soalnya mau Maksudnya iku lek pas bertanggung jawab kan. Maksudnya lek pas gak ono tanggapan lek gak bayaran nah. Lho iki jare kok aku tak usungi merono kabeh. Iki monggo teko ndi sih? Aku, bebekku, bojoku, anakku, tanggoku tak usungi kabeh mari iki. Yo, mau usungi nang ndi? Yo. Pel apa? Yo sik, bye. Pel apa? Nang ndi? Kon iku yo dodol rujak. Apa? Gak usah mek ngecat tomat tonton putih kabeh resi ono sik tak kelunturan. Apa pel ini warnanya as grey. Iya. Terus gak? KTP danan dia awakmu. THR. Kancaku kabeh seniman biyen turu nang kono. Awakmu pindah THR cokot genderuwo kon. Lho kok ngono? Oh nang kono kaya hutan kota saiki. Halah mari iki ku dihidupkan. Wis update deh. Biyen seniman nang kono, main nang kono, ya kan iki mari iki daganganku tak usungi kabeh mrono. Dihidupkan lagi. Iya. Hanya janji. Luwe update deh. Enggak ditakoni nang kene rek. Janji bet. Kayaknya begitu. Iya, kita lihat saja. Serius Kita ngomong temenan tau. Ini yang menjadi kebahagiaan. Makane bet, tenek acara iki wong bampere ya wis anyar. Mati hidup kesenian, mati hidup kesenian.
Kok Surabaya. kabeh nek-nek Iya, nang kene yo. THR. Ayah kok emosi nemen ya hari ini. Curahan hati. Aku bingung. Sido tak telepon Proses dari sana. Masalahnya pindah sampai Sidoarjo deh, makanya nong akal nemen deh. Jangan melihat saya ini dari Sidoarjo. Yang saya perjuangkan adalah Surabaya. Iya. Tapi Wis, Bet. tenang. Ya apa Soal isu-isu Iya, niku apa titik nang dibuka aku mana karo iki lho. Rek? Iya kan, Ya bener wes, kan? Dino iki dibahas soal iki lho, temane iki kapan THR bangkit lagi jadi pusat kesenian Kota Iki lho, Surabaya. kapan THR bangkit lagi? Sing nang kene Kita sisan lihat yo. saja, kita dengarkan saja. Ngono lho. Soalnya aku Siap. trauma. Iku tahu ngono iku tapi yo. Oke janji bahas ngono ta Rek, tapi sadurunge THR apa bahas Robert? Ya wes. Tak balik langsung kena GDE ya. Tapi iki ngomong dhisik montor suwun di DPRD Kota Surabaya Cak Karena Loro. acara sing apik koyo ngene iki Bener. iso terlaksana. Dan dino iki membahasnya khusus digawe kanca-kanca sing nang mburi ya unik-unik Mangkane ya. nang Uyating. Bener. Biasanya THR. syuting jam 6 itu tekoni setengah 6. Arek-arek teko jam 5. Isu tapi isu. Oh, isu, ya. Gawe iki tok. Gak apa-apa. Nah, dulur sadurunge iku ono sing ape iso didelok dhisik Bareng-bareng. ambek panjenengan. Monggo. Monggo simakan bareng-bareng. Derek Guminte Kutha Surabaya ngrencanakno arepe ngoneksikno maneh gedung high-tech mall ambek kompleks kesenian nduk Taman Hiburan Rakyat THR nang Dalan Kusuma Bangsa Surabaya. Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi ngomong lek Guminte Kutha Surabaya wis nata stan para bakul nang high-tech mall. Dadine gedung kesenian ambek high-tech mall engko bakal sebelahan. Gedung kesenian iki dibiji perlu diuripi pola nduk Surabaya akeh kesenian pertunjukan koyok ludruk ambek parian. Saliyane iku rencanane yo arep nguripi maneh Taman Remaja Surabaya sing iso dadi panggon pentase arek-arek sekolah koyok jaman biyen. Eri Cahyadi ngomong dene bakal ngundang investor kanggo nguripno maneh kejayaane THR, polahe lek jagakno APBD Kutha Surabaya gak cukup. Para seniman ngarepno rencana iku ageh-ageh lang diwujudno. Polahe saksuwene iki gak ono gedung pertunjukan kesenian gawe ludrukan sing murah sakmarine THR digusur. Saliyane iku ono gedung THR sakjane ya kudu dilestarekno, polahe THR ya wis akeh nglairno seniman-seniman berbakat tekan Surabaya. Muga-muga ndangake dibuka maneh. Bener. Cak iki dulur-dulur iki ono enggon di Karena di situ lahir bintang loh. Sri Mulat enuk kuno enek gedung. Bener ya. Ya wis langsung ae tak celok Cak Polong iki dibahas dino iki mbare ono Cak Budi Leksono, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya. Monggo Cak. Bukan nek ning Lembah Setiawati anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Mbare sisan ono Cak Krisman Hadi, Ketua Dewan Kesenian Kota Surabaya. Monggo Cak Mbare Cak. Oh nggih, monggo. Monggo. Monggo Pak, sini Pak. Tengah aja Pak. Boleh duduk Pak. Monggo Pak. Cak Bolong nek mau neng Lembah ambek Cak Krisman kan wis dipersilahano yo, tapi sing bersangkutan si ono kepentingan dhewe kok. Iya, terus melok soalnya iki gabung harus rene. ngate lewat barang ya. Oh ngono ta, ya wis monggo dulur. Matur suwun dulur tetep nonton Rujak Surabaya, Ruang Jagongan Rakyat Surabaya. Dewi ya Bener. dikancani sapa ren? Among Among Swara, Swara. dan nrimo Cak Barek ning. Iki ono Cak Buleng ya, Cak Budi Leksono Cak ya. Cak, kalau dari Komisi A itu kan di bidang hukum ya Kak ya. Ambu-ambune iki Cak gedung THR sing gedung kesenian iki ape dibuka maneh. Perizinane wis sampai endi Cak? Jadi terima kasih ya. Jadi kalau kita ngomong Komisi A ini kan pemerintahan ya, termasuk mengenai perizinan. Ya kalau saya update yang sekarang ini saya masih belum mengikuti. Tapi yang jelas itu sampai sekarang itu berproses masalah tuntutan dari tenaga buruh, tenaga pekerja yang kemarin itu masih menuntut haknya.
Ini masih kemarin Pekerja yang di sana, Mas. Iya, pekerja dulu THR yang lalu ini masih belum dapat pesangon kalau nggak salah. Itu masih seperti itu. Tapi kalau yang sekarang kan sudah habis THR kan. Nggih. Iku durung dimarekno perkara iku kira-kira apa Oca? Apa sing menghalangi iku? Iya, yang namanya istilahnya kalau ngomong pilot kan ada PT-nya itu pengelolanya kan pilot. Kalau kita ngomong pilot ya pasti ada hitung-hitungannya ya. Melalui kurator kan seperti itu ya, pembagian hasil kan seperti itu kan dari total sekian pekerja itu saya lupa ya total pekerjanya yang masih menuntut haknya seperti itu. Pak nyun sewu nih Pak, lek gedung kesenian sendiri itu posisi ini karyan THR nopo Pak? Ya kalau kita berbicara yang lalu ya THR itu memang taman hiburan rakyat terkenalnya kan seperti itu ya. Kita kesampingkan masalah yang kita high tech mall. Tapi karena ini konsepnya pada materi pada malam hari ini kita berbicara masalah tentunya mau dibawa kemana kan seniman-seniman kota Surabaya kan seperti itu yang kayak kemarin kita juga mendapat keluhan dari pemain ludruk kan seperti itu. Jadi kalau kita melihat yang sekarang ini tentunya THR ini tentunya harapan dari masyarakat ini ingin dihidupkan kembali kan seperti. Tapi kan sampai sekarang ini kan masih belum karena ini wacana wali kota sendiri itu insya Allah perhatian Pak Wali Kota itu kepada kawan-kawan seniman Surabaya ini nanti mudah-mudahan dengan harapan itu bisa terwujud. Nggih karena Ren dino iki adeku seniman tok kono nek. Bener, sawangane aku ngerti dia sapa wingi sing ngeluh iku. Burine iku sawangane. Enek Master Gombes. Sing nang buri iku sawangane. Pak, saya mati jenengan kok kayak itu ya, kayak Panglima Tartan. Iya, anu ngenteni harta rampasan dulu dibagi. Kemarin sempat main juga ya Pak, jadi rasanya tahu ya Pak gimana main ludruk itu Pak? Rasanya ngeri, tanpa tek, tanpa apa-apa. Lah nek enek nggone ngene iki piye ngono? Enek ludruk enggak kok aku gak dijak. Dicoret ngono ta Mas. Masa sih? Tapi yang jelas kemarin itu di belakang ya bisik-bisik arek-arek golek panggonan. Nah, niku kan ngerti berarti seniman berjuang kaya apa. Bapak udah tahu gimana rasanya ngono Pak ya. Nah terus nek sing dadi kendala iki panggon. Kira-kira dige seniman ludruk iki nek teko DPRD dhewe iki kok ape digawa nang ndi dan ape ya apa sih Pak? Iya, jadi kalau saya melihat yang saat ini gitu loh. Kawan-kawan itu dengan runtuhnya THR. Ini kan tentunya pemerintah kota ini bisa benar-benar kalau kita kemarin sempat disampaikan tadi jenengan nyampaikan bahwa Pak Wali Kota ini akan mencari investor. Nah ini penekanan ini saya harapkan bahwa investor ini benar-benar tahu sejarah apa yang sebelumnya riwayat ini harapan dari ini karena THR itu saya rasa itu dulu ikonnya para seni. Sakjane mosok duit Pemkot gak cukup Pak kayak bangun Pak. Iya, yang pertama ini karena masih dalam proses hukum. Kedua, dengan perizinan ini kan tentunya di dalam luas mungkin ya berapa hektar yang harus dikelola harus bisa dikeluarkan izin. Tapi saya tidak melihat di sana. Yang penting harapan saya itu investor itu benar-benar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Surabaya dikembalikan lagi fungsi kan seperti itu. Nah, yang jawab Pak Budi. Niki ten riki enten pelaku ludruk Pak. Nggih. Niki enten Mas Robert iki. Iki baru iki lho iki. Dari tukang hitung dadi narasumber. Sebenarnya kesulitannya koyo apa sih Mas? Masalah gedung iki Mas sampai urgen nemen dah niku. Kesulitan gedung yang mana ini? Enggak Gedung wis gak ono. Kayaknya kesulitan wis gak usah bet kasih dadi narasumber. Masalahnya kan gedungnya sudah nggak ada. Apa yang disulitkan? Butuhnya kayak apa? Kesulitan kita sambatannya arek-arek ya apa sih Mas? ruang Nek ono gedung budaya terbuka atau tempat pentas yang tanpa dipungut biaya lah. Seperti itu. Nek iso ya malah disubsidi. Banyak ruang-ruang di Surabaya ini yang terbuka. Taman-taman itu banyak. PKL itu banyak. Pujasera itu kan banyak. Eman itu loh kalau di situ itu nggak ada pertunjukan atau nggak digunakan untuk kesenian ya
cuman hanya tempat makan saja. Harapan kita itu adalah bisa menggunakan tempat-tempat itu untuk berkesenian. Karena memang kalau kita ke Balai Pemuda ya kita tahu sendirilah sewanya nggak mungkin untuk kita seniman. Jadi kalau memang kita tidak bisa di Balai Pemuda, paling tidak ada alternatif lain atau tempat-tempat lain yang bisa digunakan untuk latihan, untuk jujukan para seniman dan tentunya jujukan dari anak-anak mahasiswa. Sekarang ini anak-anak mahasiswa kita mau skripsi tentang seni budaya itu repot mencari senimannya harus jujuk kemana. Kalau dulu kan ke THR, sekarang itu nggak tahu harus kemana. Tapi lek Tobong niku no Mas. Iki nek pertanyaan iki Tobong apa sih Tobang? Tobong itu ya tempat pertunjukan ludruk yang dimana seluruh pemainnya tinggal di sana, berkehidupan di sana. Ya, itu namanya Tobong. Sudah tidak ada. Terakhir itu ya Irama Budaya di Pulo terus pindah ke THR itu. Kalau di THR itu kan nggak boleh sebetulnya di tempat tinggal ya. Nah terus lagi nasibnya wong-wong iku nang ndi? Lho ya cetak aku lho. Kita kok nang ndi? Yang di THR itu yang ber-KTP Surabaya diberikan di rusun. Di rusun. Kalau yang tidak ber-KTP Surabaya itu ya akhirnya ngontrak sendiri. Nah ini yang sebetulnya menjadi keberatan kita juga. Lek wayane pentas digoleki, lek wayane koyok ngene tempat tinggal harus melihat KTP. Lek wayane pentas digoleki, wayane dum-duman kudu ndelok KTP ini. Paling tidak ada ada penghargaan sedikit lah untuk seniman-seniman yang apresiasi tersendiri lah untuk seniman-seniman yang bukan KTP Surabaya. Kita bisa lihat ketoprak, kita bisa lihat wayang uwong ya asalnya dari orang Jawa Tengah yang memberikan sumbangsih di Surabaya ini. Nek pancen gak iso jupuk BLT karo KTP ya berikan apresiasi yang lain. Ya mungkin itu yang diharapkan oleh teman-teman seniman. Sebab mereka sudah istilahnya berjuang untuk seni di Surabaya ini tidak 1 hari 2 hari bahkan bertahun-tahun sampai mereka tinggal di THR itu. Unduk-unduk selama iki Cak Robert uangnya nek ditulis gak mari-mari. Pirang tahun main rujak baru iki lho nek unduk-unduk metu kabeh. Curhat ya. Heeh. Iya. Ben arep do ya apa Cak? Oh iya. Dek kan wis metu unduk-unduk kabeh lah ben nek sing lewat ben dek rada adem ya. Wis monggo. Wayahe loren ini rujakan duren ya, wayahe pulung rujakan numplung baca. Ya apa iku carane? Mending gak koncoan ya Pak. Saiki bae sing nang omah sik kait nonton TV niku saiki digawe peno kabeh bae para seniman sing ana nang Kutha Surabaya wayahe ngedono unek-uneke nang kene. Soale nomor WA nih. Bener, kene bahas perkara Kamar THR bangkit lagi jadi pusat kesenian Kutha Surabaya peno kabeh sisan iso WhatsApp nang 081 358 161388 atau nang 081332266779. Gila. Iya apa? Tadi lek enek kon wah biyen kok ngene-ngene critakno rek ngene. Ben ro kabeh. Pak tapi nek sing gawe penasaran iki sebenarnya digawe ngembangno gedung kesenian iki gak mlebu nang anggaran APBD ta Pak? Kok sampai golek investor Pak? Kalau ini di konsep mananya kalau masalah pembangunan ini kan memang itu kan kita berharap ya Pak Wali Kota lah upaya Pak Wali Kota tentunya membuat THR ini mungkin bisa lebih baik karena kalau sudah masuk ke namanya investor itu kan beda. Tapi kalau yang namanya anggaran tetaplah kesenian itu tetap apapun itu pemerintah kota sangat peduli kan. Itu kan larinya ke dinas pariwisata. Cuma yang menjadi yang sampaikan Cak Robert tadi itu tempat-tempat itu tadi sepertinya yang mungkin yang harus benar-benar kawan-kawan dari dulur-dulur toko seniman itu bisa tentunya
masih bisa berkreativitas. Seperti kemarin itu Pak Wali juga menyampaikan juga kan ya, dengan sentilan kita pada waktu kemarin itu agar Balai Pemuda pun bisa dipakai para seniman. Kan sudah jadi itu. bagus ya Pak. Dan isuk gratis ngono Pak nang Balai Pemuda. ya, makanya ini nanti menjadi konsep kita, karena jadi pembahasan kita. Insya Allah karena kalau sudah kemarin tahu ngerasa melok ludrukan, ya, apa ya, ini Pak, kan, ini kan insya Allah menjadi sangat ngerti lah dengan apa upaya-upaya yang dilakukan arek-arek seniman Surabaya itu. Karena saya berharap sih ikonnya Surabaya ya, namanya ludruk ya, yang namanya apa jaranan, reog atau yang lain lah, ini tentunya harus bisa benar-benar dilestarikan. Gitu. Pak, ini katanya Bu Lembah ini sudah bisa bergabung bersama kita melalui telepon. Oh nggih. Sing dalu Bu. Sugeng dalu belum, Mbah? Oh, belum. Oh, sik cepak-cepak Cak. Sinyalnya hilang. Reconnecting ya. Niku niki enten seniman ludruk saking Ukraina, Pak, pada tanggal. Monggo. Oh, berarti seniman campur besi tua ya. Miliki besi baja. Telok lema itu. Kak Muni ya. Boleh saya tanya, Pak? Boleh. Namanya. Iki wis muni iki ya? Goreng. Muni tak goreng cek iki. Cek. Nah. Rasaku kok seje kupinge ya. Pikir kupingku Namanya. Ya namanya saya Rudi Siswantoro, Pak. Panggilan. Kombes. Saya bukan seniman tapi nang Diono Robert ya nang kono aku. Sak paket berarti. Ya saya nunut Robert uripnya. Nggak, tadi saya menggarisbawahi tentang menghidupkan gedung kesenian THR ya Pak ya. Kok saya pikir-pikir tadi kok masuk nguripi gedung kesenian leren ngenteni investor kan gitu. Masuk ngenteni high tech mall ngadeg baru gedungnya melok ngadeg, kan bisa dengan alternatif yang lain. Misalnya. Lho yo, Bu ngadeg ndek ngarepe omahe Robert ta yo apa? Ya to omahe Robert dibongkar dadekno gedung kesenian. Dalane sempit ngarep omahe iku. BE ya. Nggih. Artinya kan mesti ono dalan. Artinya nek lokasi liya mungkin ya. Niki pertanyaan baru Pak. Lokasi liya enek nggak kemungkinan nih ngoten Pak? Pripun, Pak? Oh iya, langsung ya. Loh iya. Enggak, aku ngenteni mic tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutupe dorong. Iya, guru Jangan emang lek tau main ludruk mesti ngene wae nang jene. Iya, makanya aku gak tak pikir biasanya mikir dikekno aku gantian. Jadi kalau kita apa yang disampaikan tadi, kalau kita ngomong namanya seni, kalau kita ngomong seni itu sebenarnya dimanapun kita bisa tampil kan ya. Yang penting ada tingkat yang namanya kenyamanan ya, tentunya di situ juga banyak penontonnya. Saya itu juga dari komunitas, contoh ini kalau saya ngomong jaranan ya, kawan-kawan jaranan ini juga ingin mendapatkan tempat, gitu loh. Ingin mendapatkan tempat. Ludruk pun saya kemarin juga berdiskusi karena ludruk ini kan ditanggap apa istilahnya ya nyun sewu dikaryakan di ngamen lah di karcisno atau di kan seperti itu ya. Nah tentunya kalau di tempat-tempat seperti kemarin disampaikan Pak Wali mungkin di Balai Kota. Kalau ngomong provinsi itu ada di Cak Durasim kan ya. Kalau kita ngomong lahan di lapangan itu Mundu itu juga tempat-tempat seperti itu juga biasa dipakai. Tapi kalau yang membutuhkan fasilitas gedung, nah inilah yang menjadi tentunya menjadi PR kan gitu loh. Jadi kalau kita ngomong olahraga, ini mohon maaf olahraga, gedungnya sangat begitu. Sebenarnya kalau dikolaborasi pun ini sangat bisa gitu loh. Karena kan enggak selalu terpakai gitu loh. Kalau kita ngomong gelanggang remaja atau gedung-gedung yang mungkin ini sebenarnya kalau mungkin dibuat latihan itu juga bisa buat namanya seniman. Jadi ini butuh memang kalau mungkin ini dari ada saya lihat kan ada undangan dari Dinas Pariwisata ya. Tapi kalau yang kecil-kecil saya itu sudah juga nampak sudah kan karena ini COVID ini sudah selesai kayak gitu. Itu sudah sentra-sentra juga sudah banyak yang bisa bermain musik juga kan seperti itu.
Nah ini yang seperti ludruk, ketoprak, nah inilah yang tentunya menjadi PR kita untuk bisa mendapatkan tempat. Kalau di balai kota memang ini masalah perizinan juga tentunya karena ini termasuk dari cagar budaya juga kan ya, di balai pemuda itu kan seperti itu memang dibuat bagus lah seperti itu. Ya harapan kita memang apa yang menjadi ini kita harus ada tempat yang benar-benar diberikan oleh pemerintah kota untuk bisa kawan-kawan dari seniman ini bisa melakukan kreativitasnya apapun, jadi menjadi gedung kesenian yang di sana bisa masuk. Nah, kalau perlu mereka ini sudah mendapatkan job dari pemerintah kota untuk bisa tampil hari ini kan seperti ini. Pak. Jadi memang seniman-seniman kabeh ben iso diwadahi nggih Pak nggih. Gak cuma ludruk, stand up comedy barang kan iku ya. Butuh wadah, butuh job-joban barang. Nggih, tapi iki mangenek telepon jarine arek kate lewat. Oh, ono sing ape lewat dhisik. Ya wis monggo dulur simakan bareng-bareng ya sing ape lewat. Kebacut. Mentel ku lho. Mentel ku jek bentel jek iso dipangan. Aku omplong lho kan Mang. Kon mangkane kebacut kok. Ono mana Cak? Rujak pring petung. Apa iku? Ya rujak pring petung karo cak pulung. Tetep kan dipangan wis bacut. Mene, Cak iki sisan ono sing ape gabung langsung ae wis teko iki ono Cak Krisman Hadi Ketua Dewan Kesenian Kuda Surabaya. Monggo Cak. Nah, iki langsung pelakune yo Cak yo. Monggo Cak Krisman. Monggo. Segendalu monggo. Monggo Cak. Aku lungguh duluan. Riku Pak. Oh iki monggo wis enake nang ndi Pak nggih? Lempetan. Iya, soalnya bedino ketemu ya. Wayahe biyen rebutan kursi, saiki digawe kursi gak gelem lungguh. Enak jejeran ngene iki. Nggih. Iki pelaku iki. Pelaku langsung. Dewan Kesenian Surabaya. Monggo takoni. Cak Krisman iki mau kan apa? Sepurane telat. Gak apa. Anu, macet ta mau. Yo berarti normal iki. Pandemi wis ilang lho Iya. Dene. Nah, iki mau kan Enak langsung wis bahas ampun. perkara gedung kesenian teh hari iki lho, Cak ape dibuka maneh. Nah, nek teko Pemkot iku kan sik ngenteni investor. Nah, DKS dhewe wis ono komunikasi ambek Pemkot gak sih cek ndang dibuka ngono. Nek iku pitakon nang aku balik takon. Temen ta iku? Nah, niku mau. Ya apa, Cak? Sido temenan apa mek abang-abang lambe ngono ya, Cak ya? Iya, temen ta iku. Sebab Lho, lek jenenge rencana iki ya temen, realisasi Rencanae. sing embung. Sebab ngene memang sajane memang yang gak apa-apa ya campuran Gak apa-apa, Cak. Bahasa Inggris juga gak apa-apa. Gak iso aku bahasa Inggris gak Monggo. Menake ya apa, Cak? Bahasa Cina ini bahasa Cina ini gak gaji. Dadi ngene lho. Aku mbek arek-arek mbek kanca-kanca pengurus nang Dewan Kesenian Surabaya iku prihatin. Dan memang iku sejak ketika THR iku tidak difungsikan ya sejak tahun 2018 gitu. Jadi memang konco-konco seni tradisi terutama ludruk iku koyo anak ayam kehilangan induk. Wah iya. Wangel semburat gak karu-karuan sebab THR iku kan salah satu ikon kota ya. Salah satu ikon kota. THR Taman Remaja itu ikon kota. Jadi biyen ketika THR iku jek fungsi kayak misalnya ada SD, ada SMP, ada SMA sing gak tau nonton ludruk, gak tau nonton ketoprak, gak tau nonton wayang wong. Iku misalnya takon, nduk ndi nonton ketoprak, nduk ndi nonton ludruk, langsung gampang THR. Ono. Saiki ndi? Ono. Memang nang gone Balai Pemuda. Ono saiki. Nanti. JTV. Woi. Top. Gila. Top. Ono tadi akhirnya terus kita kehilangan ikon. Jadi karena zamannya ono THR itu kan kayak kawah Condro Timuko ya. Jadi itu punya fungsi
pembinaan, punya fungsi kaderisasi buat konco-konco seni tradisi, terutama ludruk tobongan itu. Jadi ludruk itu gak iso nek misale kayak di balai, menurut kami gak iso kayak nanggone balai budaya yang sesekali seminggu sekali ditampilkan atau bahkan sebulan sekali. Iku jenenge nanggap. Jadi pemerintah kota itu tugasnya adalah pembinaan dan kaderisasi. Duduk nanggap. Ya memang nanggap sesekali, bukan nanggapnya, tapi fungsi pembinaan dan kaderisasi. Sebab aku ndelok secara pribadi, katakan ini menjadi penyakit umum, gak hanya di Surabaya, di seluruh wilayah negeri. Kesenian itu dianggap barang tempelan, dianggap itu wis pokoknya ono lah. Betul. Penderita pelengkap itu dianggap pokoknya ono. Padahal saja nih kesenian itu bukan hal main-main, itu identitas dan martabat bagi sebuah kota. Iya. Identitas dan martabat buat sebuah kota. Iya, penang. Gara-gara sampean lemu arek. Bingung yang kayak liwat ndi ngene. Ngono. Cek iki ngombe sik apa diterusno? Oh, ngomong ya, Pak. Ngono. Kalau sing ado memang ngelak, enggak apa-apa. Kayak macet mang. Yo, iso mesti ya. Ngombe nggih, monggo lho. Wis, sik sepurane. Soalnya Kak, Jenengan minum, Pak? Lu alah, mentang-mentang wingi aku mosok mbok garap terus ae soalnya gak enak ya, gini ngombe kono gak ono ya, wis gaji to wis. Mangke, Pak. Dewe kan mesti Pak, tapi solider. wis ono Robert lah komunikasi. gak maringi Pak Budi teh ta. Pak Budi manggil misalnya THR temenan ngadeg, ngerti to sing dicoret pertama. Sapa jenenge? pasti dalam catatan ini. Cak, tapi wis sempet ono wis sempet ono komunikasi ambek Pemkot ya, Cak ya. Komunikasi enggak, aku krungu dan tak dongakno. Muga-muga iku gak basa-basi. Muga-muga iku temenan karena itu dengan tidak adanya THR tidak ada ikon, kita kehilangan legenda kota. Tapi THR itu salah satu legenda kota. Kalau DKS ngerti lek iki koyo PT kehilanganin duit. Pernah enggak, Pak? DKS komunikasi nang Pemkot iki lho, Pak. Loh, ya opo rek. Nek iki ngene kok Mas. Apa responnya Pak? Tapi Pak terus Pak lagi. Ini maksudnya ya wis gak kurang-kurang, bengok, badan segala macam lah. Segala macam tingkah polanya dari iso sudah kita lakukan. Tapi ya akhirnya kan malah kemudian kita punya teman waktu itu di AJBS, Konco Sugi, ya Konco Sugi, Konco Cino, dan dia punya perhatian dapat seni tradisi. Sampai salah satu space-nya di Gaeng Ludruk di Tobongan. Gratisan. Dan Panglima kok dipangani rujak. Salah. Panglima sesuai dengan menunya. Roti lo, kue, tartar. Malah druk pisan lho suwombo. Iki awak dhewe iki main ludruk kan. Iya lah. Ya Allah. Lho kan nek main aku tak ngitung. Nek main ludruk aku tak ngitung. Loh, wani. Ayo, ketemu. Mungkin ada maknanya sendiri. Cakep. Dulur-dulur, ayo ngombe teh. Tapi Kayak boleh. Lah iya sambung-sambungan. apa karepe? Tapi aku sih sak bener ya sampaikan jadi ini upaya kita ya tentunya dalam menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di Kota Surabaya. Jadi insya Allah kita akan berupaya mengawal ya apa yang menjadi keinginan masyarakat. Ya mudah-mudahan ini segera ini bisa terwujud ya. Ini upaya-upaya kita seperti saat malam hari ini gitu nanti kita juga pasti didengarkan ya dari berbagai kawan-kawan seni dan mudah-mudahan turut mendoakan semuanya agar para seniman ini mendapatkan tempat dalam satu naungan gedung kesenian seperti itu. Dungone bareng-bareng nggih Pak. Iya. Dijabahi. Sabar ya. Niku enten badhe tanglet nggih. Mas Rudi. Oke niki sawangan ini. Saya mau tanya, nama saya Sugeng Haryanto. Lho, Mang dudu iku jenenge panggilan wis. Sarkombe. Ini nang Cak Krisman ya, Cak Krisman ya? Iya, aku eling Cak Priyon ya, sampean. Suwargi ben. Ya terus ya. Sapa lah Pak ya? Iki sane Cak Priyon iki Cak Suro. Gak komen live iki. Monggo, Mas. Ya, Cak. Be iso nulungi kanca-kanca ya. Lah umpamane gedung THR iki sik
leren ngenteni investor lah sih sawi jelas wis. Kadek kemono statement temen ta ya toh. Artinya kemungkinannya itu mungkin bisa 0,99% ya walaupun songo-songo tapi 0, lah BBI iso musakno umpamane dengan tempat alternatif yang lain. Saiki kok Balai Pemuda iku sewone lawarang hari ini ya. Lah timbangane disewakno larang ya boleh kerjasama ngono ya toh. Podo-podo gawe ning ngene Balai Pemuda ditiketno baru kok tiketnya diparo apa persentase lah kan podo-podo iso memanfaatno tapi tiket apa sewone gak larang. Ya boleh ngono ya. Masuk ya. Oh, masuk. Lek gak masuk aku tak metu maneh. Masuk. Nek perlu gratis. Loh, iki lah. Cuma ngene, keliru konco-koncoku. Jadi kayak Balai Pemuda itu duduk kewenangannya Dewan Kesenian. Itu kewenangannya Dinas Pariwisata. Nah, jadi waktu dulu ada pansus tentang tarif retribusi di Komisi B sekitar saat durungi pandemi ya salah waktu itu. Memang kita diundang untuk memberi masukan tentang ya apa enaknya supaya itu Balai Pemuda itu bisa difungsikan karena kan jenenge Balai Pemuda dulu itu kan memang fokus untuk kegiatan kepemudaan dan kegiatan kesenian. Kita memberi masukan bahwa kalau itu untuk kegiatan kepemudaan, kalau untuk kegiatan kesenian mesti ada tarif khusus. Bahkan syukur-syukur gratis. Ono waktu di Komisi B ambek sapa waktu itu sih Don Tamrun sapa kanca-kanca iku. Wis oke. Ono si Baktiono bareng waktu itu. Oke, masukan kita diterima, nanti akan diberikan stabilo khusus. Nanti kita akan dipertemukan dengan Disparta untuk membahas konsepnya itu. Tentang bagaimana konco-konco seniman, bagaimana konco-konco pemuda ketika membuat kegiatan di Balai Pemuda itu harus dengan retribusi seminimal mungkin syukur-syukur gratis. Begitu. Awal wis berbunga-bunga, seneng ya. Tak tenteni endi iki kabari mari hiring iku. Angin lalu ngono ta, Cak. Iya, dan begitu dadi jet lo. Nah, iki sik pandemi ngono lho. Enggak, iku sebelum pandemi. Begitu mari pandemi untuk inti Komisi A, iku Komisi B. Tadi salah Komisi B jadi Komisi A. Dan begitu tadi tak periksa gitu loh. Lihat, jadi memang mahal, memang larang. Jadi iku akhirnya kan tidak sesuai dengan jadi pemerintah kota itu gak oleh berdagang, gak oleh misalnya membuat kegiatan itu mengambil untung, gak oleh. Jadi ketika PAD itu ditetapkan, dulu Mbak Yurisma, wali kota dulu sebelum Pak Erik itu bilang, nek perlu Balai Pemuda itu tidak boleh dibebani PAD. Aku tak simpan itu kelimpangan koran. Kalau perlu Balai Pemuda tidak boleh dibebani oleh PAD. Tapi nyatanya nanti malah dikai parkir, tak sewane larang, ya sehingga publik susah untuk mengakses. Jadi memang seidealnya Balai Pemuda itu tidak boleh dibebani PAD. Harusnya kalau memang itu kalimat bukan basa-basi dari seorang pemimpin kota, maka itu akan bisa terapresiasi dengan betul. Karena Balai Pemuda itu adalah ruh, punya spirit kebudayaan kota yang luar biasa. Biyen zaman 10 November, kenapa dinamakan Balai Pemuda oleh Bung Karno? Bung Karno yang ngasih nama Balai Pemuda itu. Makanya kok tadi orang Surabaya ya rotok lucu itu. Tidak mengingat sejarah. Pada saat revolusi 10 November, Balai Pemuda itu jadi salah satu markas perlawanan penting arek-arek Surabaya. Makanya setelah 10 November itu oleh Bung Karno dinamakan Balai Pemuda. Mak, iki ternyata datanglah seniman yang juga anggota dewan. Bener, langsung aja tak celuk iki sisan ono ning Lembah Setiawati, langsung pelaku seni sisan yo ning yo monggo ning. Pak Budi adalah suara rakyat, Iko suara seniman. Lah ini suara seniman yang di rakyat. Bener, Bu, ning Lembah iki nek apa bahas perkara gedung THR, gedung keseniane ape dibangkitno maneh. Teko Komisi B iki kira-kira temenan ta mek sepurane mek abang-abang lambe tok tanya apa ya ning? Iya, jadi bahasa Jawa ya? Nggih, Indonesia nggih napa. Jadi Komisi B ini dari bidang ekonomi tentunya engko nek THR iki wis
urip maneh, wis urip maneh. Tentunya iso nambah pendapatan daerah gitu. Aku eling-eling ya, Ning. Zaman aku SMP, iku sering diajak bapak ibu nang THR. Itu dia. Ya. Legendaris. Ya. Ini betul-betul legendaris. Ya. Zaman sakmono wong nek dolen ndek Surabaya, nek durung nggone THR. Jarene durung nang Surabaya. Ndek kono iku ana layar tancep. Eling gak, Cak? Eling. Nah, Wis lahir ta sampean. Wes ngawak aku tuwek ngawak. Tapi kan kok enom. tapi nek ambek aku tuh anakku. Oh, tuwek ning lembah itu. Kok royokan tuwek. Iya. Tuwek tuwek. Terus aku iku aku ku tau nari ngene. Wayang orang apa wayang wonge kene. Jadi tambah naik isu apa mari nari tak dimangiri to. Sesuk-esuk gak tak umbah. Cek aku ngetok-ngetok nenek mari nari. Jadi ono Sri Wandowo, ono wayang wong, ya. Ono Lodrok. Nggih. Ono Sri Mulat. Lho, aku jek ketemu ambek Bu Srine lho. Bu Sri Mulate. Bojone Pak Teguh. Iya. Sadurunge ono Juju. Iya. Jelas-jelas. Wah iki jelas wis Legendaris. nggawa swara rakyat tenanan lha iki wis. Tahun bulan awal. Ono layar tancep Cak Risman Ro. Bulan awal. Terus ono pertunjukan yang sing apa sporadis ya. Ya, sporadis jadi pertunjukan sing langsung ngono iku lho, ono penontone. Terus nduk kono iku akeh sing dodolan. Rujak wonten Bu, rujak Bu. Nek bengi gak ono rujak, Cak. Ini enak bengi rujak. Iya. Bulan siji rujake kode. Ono anu tahu tek. Tahu tek. Iya. Terus nduk ngarepe kono iku ono sing nyewaknya ono kelambi. Biyen murah Bu ya, tapi nek saiki luar jeglek biasa. tambahan. Pripun niku Bu? Heeh. Nah, mudah-mudahan engko nek iki pancene arepe diuripno maneh ya. Iku bener-bener apa sing biyen ana iku saiki ana maneh. Wih, iki tantangane nggih Bu nggih. Iya. Sejarah cok sampai lali. Ketika Mergane iki legend. Ya, Cak. Iya, Iki legend. durung lahir bae. Iya, wis saya lahir tahun piro? 39. Umur kowe iki saiki ku 17, Pak. Iki acara apa sih sensus ta kira ya? Kotak-kotakan lah gak lahir sih. Mungkin ya ditakoki ta. Wis ben lewat sih ya. Ayo ya wis monggo dulur, simaan bareng-bareng. Ayo rujakan. Gak kerasa ya Ren ya wis nanggone penghujung terakhir ya. Apa maneh nek iki ngomongno panggon digawe arek-arek seniman ngono kan ya gedung kesenian nang THR iki dipertegas lagi Bapak Ibu nggih nang segmen terakhir iki. Apakah iki memang akan dibuka kembali atau ini hanya wacana abang-abang lambe tok? Soalnya akeh sing wis berharap Cak Pulung sing nang mburi-mburi iki. Sebagai anggota dan yang juga seniman berharap seperti apa ngoten. Pripun monggo teko Bu Lembah. Ya, jadi harapanku tentunya mewakili harapan masyarakat banyak ya, masyarakat Surabaya terutama para seniman. Iki betul-betul akan terwujud menjadi ajang berkreasinya seniman-seniman Surabaya. Apakah itu seniman yang aktif, maksudku apakah itu seni peran, ya, seni peran ataupun seni rupa tentunya. Jadi semua seni, ya. Ini kabeh seni diperhatikkan nggih. Ya, semua seni diperhatikan karo pemerintah. Mungkin teko sebagai wakil suara seniman. Waduh, gawat, abet nih. Cuman begini, saya pikir kalau tadi Neng Lembah bilang
semoga wacana itu benar-benar kelakon. Nah, aku belok kalau toh itu abang-abang lambe, muga-muga abang temenan. Alhamdulillah. Ya. Sebab begini, memang ketika tadi yang lembah ngendikan bahwa itu kalau dihidupkan kembali, berarti kan pernah dimatikan. Nah, ketika itu dimatikan sebagai salah satu ikon dan legenda kota, itu dosa peradabannya nggak termaafkan. Sejarah nggak kan, dimatikan, nggak sengaja mati, Pak Dilala kepleset ngono lho, Pak. Ya wis. Jadi mudah-mudahan itu sebagai satu ikon dan legenda kota itu mudah-mudahan benar-benar nanti bisa difungsikan kembali. Karena terutama untuk seni tradisi. Karena saya kita kono arek SD, arek SMP, ludruk iki opo kadang-kadang nggak ero. Ketoprak iki opo kadang-kadang nggak ero. Wayang wong iki opo kadang-kadang nggak ngerti. Maka penting terutama untuk nation dan karakter building ya, cari Bung Karno itu. Penting anak-anak itu. Jadi bolehlah orang tahu rock, ngerti jazz, ngerti kesenian mancanegara, tapi akarnya itu tidak boleh hilang. Jadi nek uwit gede ku nek oyote gak jeru, kehilangan akar ya diluk ae rubuh kan. Jadi artinya bangun THR ki cuma bangun gedung ya Pak. Tidak hanya bangun gedung, tapi bangun THR itu adalah menghidupkan kembali ikon dan legenda kota, dan itu sekaligus bagian dari nation dan karakter building. Mungkin untuk wawasan kebudayaan kota anak kita. Saya kira begitu. Sebenarnya gongnya ya sama aja ya. Kita tetap mengawal. Atau setidaknya kita sebagai wakil rakyat mendengarkan apa yang tadi sudah banyak memberikan masukan ya dengan ikon Surabaya, terwujudnya sebuah tempat ya, gedung kesenian, di situ bisa menampung semuanya, tentunya tanpa biaya, tentunya dengan berbagai fasilitas yang sudah disediakan ya oleh pemerintah kota Surabaya. Nah, ini wujud perhatian kepada seniman ini karena tentunya kita paham konsep Trisakti ya, berkepribadian dalam budaya ini tentunya yang menjadi tugas kita bersama untuk warga kota Surabaya. Kinten iki kapan ya Pak rencanane kinten-kinten? Ya, kalau ini kita terus bergerak dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat ya. Kita akan menekan dari pemerintah kota. Yang penting itu teman-teman masih bisa mendapatkan tempat untuk berkreativitas. Ya. Sambil ini kita sesuai keinginan dari untuk THR mungkin bisa dihidupkan kembali. Tapi saya rasa yang penting ada tempat-tempat yang bisa dipakai oleh kawan-kawan seniman kota Surabaya. Apalagi ada satu bangunan gedung di situ tempat dari berbagai komunitas bisa kumpul. Karena di situ nanti kalau sudah berkepribadian dalam budaya. Tapi ini kan tentunya konsep Trisakti ini bisa dipakai untuk gotong royong, untuk sebuah kebersamaan, silaturahmi ini benar-benar terwujud di kota Surabaya seperti itu. Harap Panglima bisa memperjuangkan. Siap. Masa Robert gak iso parian kayak close. Iya, ayo. Kurang speechless iki. Dan nrimo ning lembar, dan nrimo sisan Cak Krisman, barek Cak Budi. Muga-muga toko acara iki ku gak mek sekedar wacana tok Cak Pulung yo. Dan temenan. Mohon doanya pokoknya kita temen langsung dilaksanakan. Ya wis dulur sakmene dhisik ya rujak Surabaya dene iki be kena pe parian. Gak usah lah. Iku ngene Robert ngomong sak ngitung pisan. Dan nrimo ya balik maneh nang rujak Surabaya minggu ngarep.